Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiy ba'dah. Pada pagi yang cerah ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk bertemu kembali di madrasah yang kita cintai ini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam usaha yang mulia ini. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ijtanibus sab'al mubiqat", yaitu jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, wasihru, yang kedua sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa aklu malil yatim, yang keempat adalah makan harta anak yatim, wa aklu riba, kemudian memakan riba, wa tawalli yaumiz zahfi, dan lari dari medan perperangan, wa qazfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan mengqazaf, yaitu menuduh wanita yang menjaga kehormatannya jauh dari perzinaan dan beriman melakukan perzinaan. Untuk kita ketahui bahwa dalam agama kita ada al-kabair was saghair. Ada dosa-dosa besar dan juga ada dosa-dosa kecil. Al-Quranul Karim membagi dosa menjadi 2, yaitu dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Dan dosa besar didefinisikan oleh para ulama yaitu sebagai dosa yang dalam teks Al-Quran atau hadis yang menjelaskan dosa tersebut disebutkan kata-kata misalnya la'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, atau dikatakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, ya, atau dikatakan Allah Subhanahu wa taala murka kepada pelaku dosa tersebut, atau ada hukuman hadnya di dunia, atau ada kemarahan dan azab Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya di akhirat. Ini dimasukkan sebagai dosa-dosa besar. Dan dosa besar ini para ulama memperselisihkan ada 7 dosa kata sebagian, dan yang lebih tepat adalah dosa besar itu sebanyak 70 dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Dan di antara dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan dosa besar paling besar dan ada yang merupakan dosa besar. Dan jika seseorang tidak bertaubat dari dosa-dosa tersebut selama dia hidup di dunia, maka dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik. Bisa Allah ampuni dan bisa Allah azab di neraka sampai dia bersih dari dosanya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW sebutkan 7 dosa besar. Bukan berarti dosa besar hanya 7, ya. Tetapi para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sebutkan di sini 7 dosa besar. Ada beberapa kemungkinan kata ulama. Bisa jadi konteksnya saat itu, kondisinya saat itu menghendaki Rasulullah SAW menyebutkan 7 dosa besar ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW saat itu diberitahu oleh Allah 7 dosa besar ini, maka ini yang beliau sebutkan. Dan setelah itu disebutkan dosa-dosa besar yang lain. Jadi dosa besar tidak hanya 7 ini, ya. Nah, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW sebutkan 7 dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Para ulama membagi dosa syirik ini menjadi 2, yaitu dosa syirik besar, asyirkul akbar, dan asyirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadahnya, baik doa, baik nazar dan sebagainya, maka dia telah melakukan dosa kesyirikan. Ya, apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Misalnya orang menyembah batu,
atau kayu, atau bulan, atau matahari, atau raja, atau malaikat, dan sebagainya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik besar. Dan kalau seseorang mati di atas dosa kesyirikan ini tidak bertobat sebelum dia mati, maka tempatnya sudah jelas, yaitu neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni jika ia disekutukan dengan sesuatu, dan Allah ampuni ya dosa di bawah itu bagi yang dia kehendaki. Dan yang melakukan dosa syirik besar ini ya, maka tempatnya sudah jelas di neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah dengan apapun bentuknya, Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga, ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat dia di akhirat rumahnya adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak ada penolongnya yang akan mengeluarkannya dari neraka pada hari kiamat. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia mati, pasti dia masuk neraka. Orang mukmin yang beriman kepada Allah, bertauhid, dia pasti masuk surga. Walaupun kalau ada dosanya dia diazab terlebih dahulu oleh Allah dalam neraka, tapi dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang pertama, syirik besar. Kemudian ada syirik kecil. Syirik kecil yaitu riya dalam ibadah. Ya. Riya dalam ibadah. Melakukan ibadah agar mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari orang, ya. Ketika tidak dilihat orang, ibadahnya biasa-biasa saja, maka dia tinggalkan ibadah. Tapi ketika diperhatikan oleh orang, dibagus-baguskan ibadahnya. Ini namanya ar-riya. Dan ini adalah syirik kecil. Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, yaitu mengerjakan sesuai dengan sunnah Nabi, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya, yakni tidak melakukan kesyirikan. Dan syirik kecil ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya. Kata beliau, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Dan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah, syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Para sahabat sudah mengatakan syirik besar. Apa syirik kecil? Kata beliau, ar-riya, ya, yaitu melakukan riya. Maka hati-hati dari yang namanya riya. Dan di antara contoh syirik-syirik besar ya adalah as-sihir, yaitu melakukan perbuatan sihir. Wal kahana, dan perdukunan, ya, wal arafah, dan juga ramalan-ramalan. Ya, tawaf haulal kubur, dan juga bertawaf di kubur-kubur. Ini termasuk syirik besar, ya. Dan menyembah dan meminta pertolongan kepada ashabil kubur, kepada para penghuni kubur, minal aulia, dari orang yang dikatakan sebagai wali-wali, ya, minta tolong ke sana. Ya, bahkan ada ucapan yang terkenal, "Iza daqat alaikumul umur fa alaikum bi ashabil kubur." Kalau urusan kalian susah, pergi ke kubur. Ini adalah ucapan yang batil. Kalau kita susah, harusnya pergi ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke kubur. Pergi kepada Allah, berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Ya. Inilah dosa besar pertama yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, asyirku billah. Kemudian dosa yang besar yang kedua, as-sihir, yaitu sihir. Ya. Dan penyihir ini adalah orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Akan tetapi setan-setan itu adalah yang kafir kepada Allah, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, di kata selanjutnya, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah." Harut dan Marut, ya, tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada seseorang sebelum keduanya mengatakan, "Kami ini ujian." Ya, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jadi melakukan sihir, ya, itu adalah kekufuran. Apa di antara bentuk sihir? Di antaranya orang sudah menikah, kemudian dia tidak mampu bergaul suami istri karena disihir oleh orang, ya. Disebut dengan al-aqad, atau juga sihir ataf,
yaitu orang yang ya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia tergila-gila kepada seseorang. Ya, tiba-tiba dia tergila-gila kepada seseorang. Ini juga termasuk ke dalam sihir. Dan ini dilarang dalam agama kita. Bahkan termasuk dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ada perintah dari Umar ibn Khattab ya untuk membunuh semua penyihir. Bukan dihormati, bukan diagungkan, dicium tangannya, tapi dibunuh. Tentu yang membunuh adalah pemerintah Islam ya, bukan pribadi-pribadi kaum muslimin, tidak. Ini adalah wewenang pemerintah ya. Kenapa dibunuh? Karena mereka ya menimbulkan bahaya yang sangat besar di tengah-tengah umat. Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar terlindungi dari sihir. Di antaranya apa? Zikir-zikir syar'iyah, zikir-zikir yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ta'awuzat, ya. Dalam zikir pagi dan zikir petang begitu banyak doa-doa yang berisi perlindungan atau permohonan perlindungan kepada Allah SWT. Maka hendaknya dibaca supaya kita terhindar dari sihir. Seperti juga ayatul kursi, ayat kursi yang kita baca ya pada sebelum tidur. Begitu juga saat kita melakukan zikir pagi dan zikir petang. Begitu juga duburi kulli salawatil maktubah, ya. Begitu juga ayat kursi ini kita baca di setiap akhir salat wajib. Ini menjadi pelindung dari dari yang namanya sihir. Kemudian dosa besar yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-qatlu, yaitu membunuh. Ya, menghilangkan nyawa seseorang dengan cara apapun, menusuknya, menendangnya, memukulnya, ya, mendorongnya sampai meninggal. Berapa banyak pembunuhan terjadi zaman sekarang ini. Nah, ini termasuk dosa besar. Bahkan termasuk dosa besar yang paling besar ya. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal dalamnya. Kekal dalamnya maksudnya dia tinggal dalam neraka jahanam ya dalam waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia, yakni Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa a'adda lahu azaban azima. Nah, Allah siapkan baginya azab yang pedih. Coba kalau diperhatikan ayat ini ya, ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dia masuk neraka. Ya, kalau enggak bertobat. Kemudian Allah murka kepadanya. Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Nah, makanya jangan sampai ada ya niat dalam hati seseorang untuk membunuh muslim yang lain. Ya. Karena ancamannya luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, kullu zanbin asallahu an yaghfirahu. Semua dosa mudah-mudahan diampuni Allah. Illa rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Ya, tidak boleh sama sekali kita membunuh ya. Disebutkan dalam hadis ini adalah membunuh ya. Tetapi yang dibunuh itu siapa? Yang dilarang. Bukan hanya orang mukmin. Orang mukmin jelas. Yang bukan mukmin pun dari orang-orang ghairul muslimin yang bukan muslim. Seperti orang kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, tidak boleh sama sekali dibunuh. Ya, kafir zimmi orang-orang non-muslim yang tinggal di negara muslim, di bawah perlindungan pemerintah muslim, ini enggak boleh dibunuh. Orang kafir yang mendapatkan perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin untuk masuk ke negeri Islam, ada janjinya akan diberikan keamanan, ini juga tidak boleh dibunuh. Atau yang mendapatkan keamanan dari orang-orang kafir, tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi dalam keadaan perang. Ya, maka jangan sampai seseorang ya ada niatnya untuk membunuh karena kebencian dalam hatinya. Rasulullah bersabda, "Izal taqal muslimani fi sayfayhima ya fal qatil wal maqtul finnar." Kalau dua orang muslim sudah saling mengacungkan senjata untuk saling bunuh, maka yang membunuh dan dibunuh masuk neraka dua-duanya. Para sahabat bertanya, "Hazal qatil, fama balul maqtul?" Kalau yang sudah dibunuh jelas, yang membunuh. Lalu yang dibunuh bagaimana? Kata Rasulullah,
innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga sudah niat membunuh. Karena kedahuluan saja dia tidak sempat membunuh. Maka jangan sampai ini. Betapa banyak di negeri kita ini, kita dengar hampir setiap hari terjadi pembunuhan. Tetangga bunuh tetangganya, ya, anak buah bunuh bosnya, bosnya bunuh anak buahnya, teman bunuh temannya, bahkan karena pembulian. Ini harus kita hati-hati ini. Ada teman yang ya lemah di sekolahnya, mungkin dianggap lemah, dibully sama-sama sampai meninggal. Nah, ini harus kita jauh ini. Ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyebutkan dosa besar yang keempat, yaitu aklu riba, makan riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan riba. Kata Allah, la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Ya. Dan hukumnya jelas. Dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Enggak ada ayat yang setegas ini. Ya. Allah jelaskan bahwasanya jual beli halal dan riba itu haram. Maka jangan sampai orang melakukan. Ya, minjam misalnya ini, minjam sekian nominalnya, bayarnya lebih. Ini yang paling banyak terjadi zaman sekarang ya. Pinjol, pinjaman online, ada bunganya. Ya, 100.000 dipinjam, bayarnya 110, 120.000, atau kalau makin lama makin besar ya bunganya. Ini adalah riba yang harus kita jauhi. Ya. Kemudian yang kelima, dosa besar yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang kematian bapaknya saat dia belum balik. Ya, ini juga merupakan dosa besar. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka makan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, nggak boleh sama sekali. Apalagi ya menguasai seluruhnya. Ini ada wali anak yatim yang mengurusi anak yatim tersebut. Dia ambil harta anak yatim itu ya untuk dirinya sendiri. Sementara anak yatim tersebut ditelantarkan. Boleh bagi yang mengurusi harta anak yatim untuk makan dengan kata Al-Quran bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu sekedar upah dia mengurusi anak yatim tersebut. Ya. Bahkan dia mengatakan di antara para ulama disebutkan oleh Ibnu Jauzi, kalau dia memakan harta anak yatim itu adalah sebagai pinjaman. Kalau dia mampu dia kembalikan lagi. Ya. Maka tidak boleh sama sekali memakan harta anak yatim ini. Disebut memakan bukan berarti yang lain boleh. Disebut memakan tanah yatim karena umumnya harta itu untuk dimakan. Bukan berarti yang lain dibolehkan, tidak. Dibinasakan, dibakar, ya tidak boleh sama sekali. Dijual nggak boleh. Ya, segala bentuk yang menyebabkan anak yatim itu tidak mendapat hak dari harta orang tuanya itu dilarang dalam agama kita. Ya. Kemudian dosa besar yang keenam adalah lari dari medan peperangan. Ketika dua pasukan, pasukan muslim dan pasukan kafir sudah bertemu dalam medan perperangan, maka tidak boleh ya tentara muslim kabur. Nggak boleh sama sekali. Dia harus menghadapi musuh yang ada di hadapannya ini. Ya. Kecuali kalau dia berpindah ke tempat lain agar lebih mudah menyerang musuh. Atau untuk bergabung ke pasukan lain. Ya, untuk memperkuat pasukan kaum muslimin yang lainnya. Selain itu, dia kabur karena takut mati. Ini adalah dilarang. Dalam hadis kata Rasulullah, wa tawalli yaumuz zahfi, yaitu kabur dari medan peperangan saat terjadi peperangan. Karena kalau sudah di medan peperangan, itu hukum jihad adalah fardu ain, yang nggak boleh kabur sama sekali. Kalau mati insya Allah syahid, ya. Kalau pulang selamat, insya Allah dia mendapatkan pahala, juga mendapatkan ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang mundur ya kecuali yang berputar, bergeser untuk berperang atau bergabung ke kelompok lain, kalau bukan itu alasannya apa? Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Dia pulang membawa kemurkaan Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya jahannam. Berarti ini dosa besar karena diancam dengan neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dosa besar yang ketujuh dalam hadis ini adalah menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Ini hati-hati.
lisan kita harus dijaga. Ya, jangan sampai menuduh ya orang-orang yang baik-baik, menjaga kehormatan, kemudian dituduh melakukan perzinaan. Ini dosa besar. Ya, kata Allah, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat, yaitu yang menjaga kehormatannya, ghafilat, al-ghafilat, jauh dari perbuatan dosa, al-mu'minat, lagi beriman, bagaimana orang tersebut? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Ya, dilaknat di dunia dan di akhirat. Yakni Allah jauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dan kalau orang menuduh ini, ya, dalam hukum Islam dijelaskan, orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, ya dia harus datangkan 4 saksi yang benar-benar melihat perzinahan tersebut. Kalau tidak, maka dia mendapatkan had qazaf, yaitu had hukuman menuduh orang lain sebanyak 80 kali cambuk. Kata Allah, wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jalda. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik melakukan perzinahan, kemudian enggak sanggup mendatangkan 4 orang saksi yang melihat kasus kejadian tersebut, benar-benar melihatnya, apa yang akan dia terima? Fajliduhum samanina jalda. Maka cambuk siapa yang disuruh pemerintah untuk mencambuknya sebanyak 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Setelah itu kesaksian orang ini enggak boleh diterima sama sekali. Ya, karena sudah dianggap sebagai orang fasik. Nah, inilah 7 dosa besar yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini supaya kita jauhi. Kita mengenal dosa-dosa besar supaya kita jauhi. Sebagaimana dikatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Saya tahu yang buruk bukan untuk melakukannya, tapi supaya saya bisa menghindarinya. Ya, jangan sampai kita melakukan. Jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku dosa besar. Dan kalau memang sudah ada atau terjadi nanti dalam kehidupan, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan jadi pengetahuan dan jadi bekal ilmu bagi kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.